Ada beberapa pembahasan dan poin penting yang akan kita bahas dari konsep strategi pembelajaran. Di antaranya adalah pengertian strategi pembelajaran, konsep dasar strategi belajar mengajar, dasar pemilihan strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah klasifikasi strategi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu strategi pembelajaran. Ya, bisa kita lihat bahwasannya strategi memiliki arti yaitu suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Artinya, di dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pembelajaran, setiap seorang guru pasti memiliki garis-garis besar atau strategi yang hendak dicapai oleh guru itu sendiri agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Setelah kita mengetahui pengertian dari strategi, kita masuk ke dalam pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode atau pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui strategi, bisa kita lihat bahwasannya strategi pembelajaran itu adalah tindakan atau penggunaan metode yang digunakan untuk pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, strategi itu bukan hanya sebatas strategi saja. Guru juga memiliki strategi yang mana strategi tersebut adalah rencana yang akan ia gunakan ketika melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas supaya seluruh rencana itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh seorang guru maupun peserta didik di dalam kelas. Jadi, dengan adanya strategi, semua sasaran terlihat jelas dan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Setelah kita mengetahui pengertian strategi dan strategi pembelajaran, kita akan membahas materi mengenai konsep dasar strategi belajar mengajar. Ada beberapa poin dari konsep dasar strategi belajar mengajar. Apa aja sih konsep dasar strategi belajar mengajar? Yang pertama adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. Jadi, dengan adanya strategi, guru harus mampu mengspesifikasikan dan mengkualifikasikan perubahan perilaku pembelajaran. Di dalam kelas, guru pasti memiliki tujuan dalam melakukan proses pembelajaran. Salah satunya adalah misalkan siswa yang sebelumnya tidak bisa membaca, dengan adanya kegiatan pembelajaran di dalam kelas, guru mampu memberikan pemahaman atau kompetensi, yaitu memberikannya kemampuan membaca pada setiap peserta didik. Begitupun juga dengan halnya berhitung. Siswa yang sebelumnya belum bisa berhitung, dengan adanya proses pembelajaran, siswa mampu berhitung. Itulah yang hendak dicapai oleh guru dengan adanya konsep dasar strategi belajar mengajar. Selanjutnya adalah menentukan pilihan yang berkenaan dengan pendekatan masalah, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Mengapa menentukan pilihan yang berkenaan dengan masalah, prosedur, dan metode itu penting dalam strategi? Karena dengan adanya pilihan, baik itu pendekatan, prosedur, maupun teknik, itu dapat membantu seorang pendidik maupun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti halnya pendekatan apa saja yang hendak digunakan oleh seorang guru ketika mengajar, apakah itu pendekatan proses, ataukah pendekatan sains dan teknologi, ataupun prosedurnya bagaimana. Selanjutnya metode apa saja yang hendak digunakan oleh seorang guru agar peserta didik itu mengerti apa yang disampaikan oleh seorang guru. Seperti halnya metode ceramah, metode kontekstual teaching learning, ataupun problem based learning. Nah, itu semua harus jelas dan harus dimiliki oleh seorang pendidik agar strategi yang digunakan oleh seorang guru dapat tercapai dengan sesuai dan sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh peserta didik pula. Selanjutnya adalah norma kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar.
Norma atau nilai-nilai dan kriteria dapat dijadikan pedoman oleh pendidik. Mengapa? Dengan adanya norma dan kriteria, guru dapat mengetahui sebatas mana kemampuan atau keberhasilan yang telah mereka capai dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya norma, itu setiap guru memiliki pedoman agar kedepannya guru bisa mengevaluasi apa saja yang hendak guru harus tambahkan atau kekurangan-kekurangan apa saja yang mesti guru isolasikan agar kegiatan belajar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jadi ada beberapa 3 poin khususnya dari konsep dasar strategi belajar mengajar. Materi yang selanjutnya adalah dasar pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah aktivitas dan pengetahuan awal siswa, yang ketiga adalah integritas bidang studi atau pokok bahasan, yang keempat alokasi waktu dan sarana penunjang, yang kelima jumlah siswa, dan yang keenam adalah pengalaman dan kewibawaan guru. Kita bahas pada poin pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan, itu pasti ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh seorang pendidik. Salah satunya adalah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa. Jadi, untuk melakukan pemilihan strategi pembelajaran, kita harus mengetahui apa saja tujuan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Ketika guru memasuki ruang kelas, ada baiknya guru harus mengetahui pengetahuan awal siswa. Bagaimana cara kita menentukan pengetahuan awal siswa? Yaitu adanya dengan memberikan soal pretest atau beberapa pertanyaan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Itu bertujuan untuk siswa mengetahui pengetahuan apa saja yang dimiliki oleh siswa, seperti halnya pengetahuan awal. Yang ketiga adalah integritas bidang studi atau pokok bahasan. Guru ketika mengajar tidak boleh berfokus pada satu kemampuan, misalkan kognitif saja, tetapi ada kemampuan afektif maupun psikomotorik pula. Ada beberapa pelajaran yang mungkin membutuhkan beberapa 3 aspek tersebut, salah satunya afektif, kognitif, dan psikomotorik. Contoh, guru mata pelajaran olahraga. Mungkin guru di dalam kelas sering memberikan teori mengenai materi olahraga, tetapi guru tidak boleh menjelaskan hanya sekedar teori, tetapi guru juga harus mampu menjelaskan pengertian dan kemampuan dari afektif maupun psikomotorik itu sendiri. Karena karakteristik pembelajaran olahraga itu pasti tidak berpacu pada kemampuan kognitif saja, tetapi ada beberapa kemampuan yang harus menjadi pokok bahasan bidang studi sesuai dengan apa yang digunakan oleh strategi pembelajaran. Jadi bukan hanya olahraga saja, tetapi ada banyak pula, salah satunya adalah IPA, IPS, PPKN, matematika. Nah, itu semua harus terintegritas bidang studi yang harus digunakan oleh seorang guru untuk mencapai 3 aspek tersebut yang harus dipenuhi. Materi dasar ke pemilihan yang keempat adalah alokasi waktu dan sarana penunjang. Biasanya waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu adalah 1 kali 45 menit. Mengapa ini sangat penting sekali dibahas dan sangat poin penting dalam mengajar, karena dengan adanya alokasi waktu yang tepat, guru dalam melaksanakan proses pembelajaran itu dapat melaksanakannya dengan efektif dan efisien agar materi atau sasaran atau proses-proses pembelajaran yang hendak dilakukan oleh seorang guru itu cukup dan maksimal, tidak mengalami kekurangan ataupun tidak mengalami hambatan ketika mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus menetapkan alokasi waktu dan sarana penunjang. Sarana penunjang pula menjadi alat penunjang untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seperti halnya ada alat peraga, lalu ada LCD, proyektor, papan tulis, itu semua harus ada di dalam ruang kelas. Yang kelima adalah jumlah siswa.
Jumlah siswa sangat penting mempengaruhi strategi pembelajaran di dalam kelas oleh seorang guru. Baik itu kondusif atau tidaknya kelas, itu tergantung dengan jumlah siswa. Biasanya, siswa yang sedikit itu biasanya mengalami biaya pendidikan yang lebih mahal. Tetapi di sini ada beberapa keuntungan, yaitu kelas lebih kondusif dibandingkan dengan kelas yang memiliki banyak siswa. Ini menjadi faktor penting dalam pemilihan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah memperhatikan jumlah siswa. Yang terakhir adalah pengalaman dan kewibawaan guru. Ada beberapa pepatah, yaitu pengalaman adalah guru terbaik. Sehingga pengalaman dan kewibawaan guru itu sangat penting melekat di dalam seorang diri pendidik. Guru itu menjadi pedoman atau menjadi guru yang hendak ditiru oleh peserta didik. Guru tidak boleh ditakuti, tetapi harus disegani. Ini karena kebijaksanaan guru maupun kewibawaan guru yang hendak ditiru oleh peserta didik itu mampu mempengaruhi adanya perubahan perilaku pada siswa. Jadi setiap guru itu harus memiliki kewibawaan yang baik atau pengalaman yang baik. Pengalaman itu terkait dengan profesional atau kemampuan ataupun kompetensi yang dimiliki seorang guru. Di dalam kelas itu guru tidak boleh hanya sekedar membawa diri sebagai seorang manusia, tetapi dia juga harus memiliki pengalaman dan profesionalan yang telah dia mampu dia capai selama proses pembelajaran. Itu semua sangat penting. Itulah dia 6 poin dari dasar pemilihan strategi pembelajaran. Materi yang selanjutnya adalah klasifikasi strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu memiliki klasifikasi atau beberapa pengelompokan, di antaranya sebagai berikut. Ada 5 klasifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung berpusat kepada guru, di mana kegiatan belajar mengajarnya ini dipegang dan dikendalikan oleh seorang guru. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan strategi pembelajaran langsung, yaitu adalah memberikan pemahaman guru terhadap proses-proses. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman siswa terhadap materi yang hendak dijelaskan ataupun yang hendak dipahami oleh seorang peserta didik. Jadi, guru di sini bertugas sebagai seorang penceramah di mana menjelaskan materi secara langsung untuk peserta didik. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran tak langsung atau indirectly, yaitu pembelajaran yang bersifat inquiry, di mana strategi pembelajaran tak langsung, guru yang sebelumnya menjadi penceramah berubah menjadi fasilitator. Bisa kita tetapkan bahwasannya dalam strategi pembelajaran tak langsung, guru hanya menjadi fasilitator. Untuk tahapan pembelajaran selanjutnya itu berada pada siswa itu sendiri. Misalkan memecahkan masalah atau mencari solusi terhadap materi, itu semuanya dilaksanakan oleh seorang peserta didik. Guru hanya menjelaskan bagaimana memfasilitasikan saja dan mengarahkan saja, tidak terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran interaktif. Dari kata interaktif adanya interaksi dan aktif. Jadi, strategi pembelajaran ini mengarahkan bahwasannya peserta didik itu harus memiliki interaksi dan keaktifan yang lebih di dalam kelas. Jadi, di setiap strategi pembelajaran interaktif pula menjadi salah satu strategi yang harus dicapai oleh seorang pendidik dan peserta didik. Salah satunya adalah misalkan siswa yang aktif bertanya kepada seorang pendidik mengenai salah satu materi yang belum dipahami. Lalu ketika guru memberikan pertanyaan, siswa langsung mengacungkan tangan untuk memberikan jawaban. Itu semua harus ada di dalam strategi pembelajaran, yaitu interaktif dan aktif. Jadi di sini kelebihannya siswa banyak interaksi dan aktif, tidak hanya diam mendengarkan apa yang hendak dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan penyampaian materi pembelajaran.
Selanjutnya adalah strategi pembelajaran empirik, yaitu adalah jenis strategi yang hendak dicapai dengan adanya pemahaman atau pengalaman maupun percobaan. Jadi, strategi pembelajaran empirik ini menekankan siswa yang berfokus pada proses, tidak berfokus pada hasil. Jadi, proses-proses yang hendak diketahui itu berada di dalam strategi pembelajaran empirik. Salah satu contoh ialah siswa melakukan eksperimen percobaan mengenai suatu masalah. Itu semua salah satu dari contoh pelaksanaan strategi pembelajaran empirik. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri itu maksudnya adalah pembelajaran yang secara mandiri dilakukan oleh seorang peserta didik atau seorang siswa. Jadi dengan adanya pembelajaran mandiri, itu siswa dapat melaksanakan proses pembelajarannya dengan diri sendiri maupun teman sekelompoknya. Jadi tidak hanya dengan seorang guru ataupun guru dengan siswa. Jadi pembelajaran mandiri pula terdapat dalam strategi pembelajaran, yang mana mandiri merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi ada 5 klasifikasi strategi pembelajaran. Salah satunya adalah langsung, tak langsung, mandiri, interaktif, dan empirik. Materi yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, itulah dia pembahasan dari strategi pembelajaran. Dapat kita peroleh kesimpulan bahwasannya strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Jadi, guru itu memiliki pola yang hendak dicapai atau sasaran yang hendak dicapai ketika melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga, strategi pembelajaran itu sangat dibutuhkan oleh setiap pendidik karena terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk tersusun mencapai tujuan, gunanya mencapai pelajar yang maksimum. Jadi, selain memiliki rencana atau pola, guru juga memiliki sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimum dan efektif serta efisien. Itulah dia kesimpulan yang telah kita peroleh dari pembahasan konsep strategi pembelajaran. Itulah dia pembahasan dari konsep strategi pembelajaran. Terima kasih.